Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari materi kelompok kami, yaitu Social Learning Theory. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Devi Novitasari, NIM G3311901. Di sini saya ingin menjelaskan pengertian dari Social Learning Theory. Teori ini menurut Albin Bandura menjelaskan bahwa perilaku manusia dalam konteks interaksi tingkah laku timbal balik yang berkesinambungan antara kognitif perilaku dan pengaruh lingkungan. Bandura menyatakan bahwa diri seseorang manusia pada dasarnya merupakan suatu sistem atau subsistem. Sebagai suatu sistem, perilaku manusia dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam diri seseorang, termasuk peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam lingkungan tersebut yang secara bersama-sama saling bertindak sebagai penentu dan penyebab yang satu terhadap yang lain. Selanjutnya ada variabel dalam subsistem. Dalam variabel ini ada 3 faktor, yaitu personal atau kepribadian seseorang, terus ada behavior atau perilaku seseorang, dan environment atau lingkungan luar. Ketiga faktor tersebut saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Salah satu faktor bisa menjadi penentu terhadap faktor lain secara timbal balik. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Chandra Dwi Saputra dengan NIM G331190011. Nah, materi yang saya sampaikan ini adalah mengenai tentang teori belajar sosial yang didasarkan pada konsep saling menentukan, tanpa penguatan, dan pengaturan diri atau berpikir. Yang pertama ada determinis resiprokal. Pendekatan yang menjelaskan tingkah laku manusia dalam bentuk interaksi timbal balik yang terus-menerus antara determinan kognitif, behavioral, dan lingkungan. Orang menentukan atau mempengaruhi tingkah lakunya dengan mengontrol kekuatan lingkungan. Tetapi, orang itu juga dikontrol oleh kekuatan lingkungan itu. Determinis resiprokal adalah konsep yang penting dalam memahami tingkah laku untuk menganalisis fenomena psikososial di berbagai tingkat kompleksitas dan juga perkembangan interpersonal serta fungsi interaktif dari organisasi dan sistem sosial. Yang kedua ada tanpa penguatan. Tanpa penguatan, orang dapat belajar melakukan sesuatu hanya dengan mengamati dan kemudian mengulangi apa yang dilihatnya. Belajar melalui observasi tanpa adanya penguatan yang terlibat berarti tingkah laku yang ditentukan oleh antisipasi konsekuensi. Yang ketiga ada kognisi dan regulasi diri. Konsep Bandura menempatkan manusia sebagai pribadi yang dapat mengatur diri sendiri, mempengaruhi tingkah laku dengan cara mengatur lingkungan, menciptakan dukungan kognitif, mengadakan konsekuensi bagi tingkah lakunya sendiri. Nah, pada kecerdasan berpikir simbolik ini adalah merupakan sarana yang kuat untuk menangani lingkungan. Misalnya, dengan menyimpan pengalaman dalam wujud verbal dan gambaran imajinasi untuk kepentingan tingkah laku pada masa yang akan datang. Kemampuan untuk menggambarkan secara imajinatif hasil yang diinginkan pada masa yang akan datang, mengembangkan strategi tingkah laku, membimbing ke arah tujuan dengan jangka yang panjang. Materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Novel Raja Udatama dengan NIM G331190014. Di sini saya akan menjelaskan tentang 6 faktor yang mempengaruhi terjadinya social learning theory. Yang pertama yaitu harapan. Harapan merupakan konsep pertama dalam teori belajar sosial. Harapan atau ekspektasi berarti pengetahuan seseorang
harus mampu mewujudkan apa yang ia inginkan dari pengaruh lingkungannya. Yang kedua yaitu belajar observasional, yang berarti seseorang individu mendasari pengetahuannya dengan mengobservasi orang lain di dalam lingkungannya. Yang ketiga yaitu kapasitas behavioral, yang merujuk pada fakta bahwa pengetahuan seseorang diperlukan untuk mempengaruhi perilakunya. Halo, nama saya Desya Ramadhani, NIM G331 190025. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya sebelumnya, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi teori social learning. Nah, yang pertama itu adalah self-efficacy atau efikasi diri, yaitu suatu perilaku yang dilakukan seseorang yang berdasarkan kepada pengetahuan orang itu sendiri. Jadi ketika orang mempunyai pengetahuan akan suatu hal, maka perilaku itu akan didasarkan pada pengetahuannya. Yang di sini saya bisa berikan contoh saat misal kita tidak tahu nih, di adat Jawa itu kan sering melarang orang untuk makan di depan pintu. Nah, kita pengetahuan kita kurang akan itu, jadi kita pede, kita berdasarkan pengetahuan yang kita punya, oh nggak apa-apa kok makan di mana aja gitu loh. Dan saat kita makan di depan pintu dan ada yang menegur, dan di saat itu juga kita menambah pengetahuan, dan memang di adat Jawa itu makan di depan pintu itu pamali katanya. Nah, kita akan cenderung untuk tidak melakukan hal tersebut, dan kita tidak mengulanginya. Jadi perilaku yang kita lakukan itu cenderung didasarkan kepada pengetahuan yang kita miliki. Nah, faktor selanjutnya adalah determinisme resiprokal. Nah, faktor ini adalah kecenderungan seseorang untuk meniru perilaku orang lain saat kita berinteraksi. Jadi lebih cenderung ke adaptasi lingkungan gitu loh. Jadi perilaku apa yang cocok buat kita saat ada di situasi tertentu. Nah, untuk contoh yang bisa saya berikan, waktu mungkin kita ada di suatu forum atau kita bertemu dengan dosen 4 mata gitu. Dosen berbicara dengan kata saya. Nah, kita juga cenderung mengikuti perilaku dari dosen ini gitu loh. Jadi kita juga akan berbicara dengan subjek saya, dengan kata saya gitu loh. Nah, kalau berbeda lagi kalau kita di tongkrongan atau kita lagi berkumpul sama teman-teman kita. Nah, kita cenderung lebih menggunakan bahasa yang santai. Misalkan aku, gue, lo, ataupun mungkin yang agak nyeleneh pun itu dianggap biasa, karena memang kita perilaku kita itu mengadaptasi pada lingkungan sekitar gitu. Nah, faktor selanjutnya adalah faktor yang keenam, yaitu reinforcement. Reinforcement sendiri adalah respon orang lain, seseorang yang merespon perilaku kita gitu. Jadi ini bisa menguatkan atau melemahkan juga. Nah, contoh yang bisa saya berikan juga itu adalah saat kita masih suka memasak nih, kita belajar memasak dan kita bikin masakan dan dicobain nih sama sahabat kita atau keluarga kita. Nah, respon orang lain ini yang nyobain makanan ini, misalkan kalau itu positif, oh masakannya enak ya gitu, enak nih, maksudnya rasanya beda dari yang lain, gini. Nah, kita cenderung untuk
mengasah kemampuan lagi, maksudnya kita punya dorongan untuk masakan aku enak, jadi kita cenderung mengulangi perilaku tersebut gitu. Nah, kita jadi sering masak, kita jadi sering mencoba resep baru gitu. Nah, kalau misalkan responnya negatif kalau kita memasak, dan respon orang lain yang nyobain masakan kita itu masakannya gak enak gitu, nah perilaku kita, tingkah laku kita cenderung stop nih untuk memasak, stop untuk belajar memasak pun juga kita males-malesan gitu loh. Kita orang responnya aja gak enak gitu, kalau aku masak lagi mungkin akan sama hasilnya gitu. Jadi kita cenderung gak mengulangi kita cenderung tidak mengulangi tingkah laku tersebut kalau responnya emang negatif gitu. Jadi bisa menguatkan atau melemahkan. Saya akan menjelaskan ciri-ciri social learning theory. Yang pertama, unsur pembelajaran utama ialah pemerhatian dan peniruan terhadap model. Model di sini yang dimaksud adalah orang lain di sekitar kita, individu-individu lain yang tinggal di sekitar kita, dan ketika mereka berkelompok, ada komunitas di situ, itu menjadi sebuah lingkungan kita. Jadi model itu bisa jadi orang lain yang berinteraksi dengan kita dan lingkungan kita. Nah, contoh kasusnya adalah ketika ini unsur yang pertama adalah pemerhatian dan peniruan, itu saya ambil contoh anak kecil yang sedang belajar bicara. Anak kecil yang sedang belajar bicara, dia nggak bakalan ngerti itu artinya apa kecuali orang lain menjelaskan. Dia hanya akan menirukan, memerhatikan dan menirukan. Di sini terjadi kalau misalkan ada anak kecil yang tinggal di lingkungan yang santun, dia juga akan menyerap kosakata-kosakata yang santun. Perilaku mereka juga akan berbeda dengan anak kecil lain yang belajar di lingkungan yang mungkin keras, mungkin kasar, mungkin sering memaki. Itu akan terjadi perbedaan. Tanpa mengetahui artinya, mereka secara tidak langsung memerhatikan dan menirukan. Yang kedua, tingkah laku model boleh dipelajari melalui bahasa, teladan, nilai, dan lain-lain. Ini merujuk lagi ke contoh kasus yang pertama. Orang lain di sekitar kita melakukan sesuatu, lingkungan kita juga akan terbentuk. Ketika orang lain ini berinteraksi, lingkungan juga akan terbentuk, mempunyai atmosfer yang berbeda-beda, punya pola dan nilai yang berbeda-beda. Kita yang ada di situ melalui memerhatikan dan menirukan, itu proses interaksinya itu akan menghasilkan bahasa, teladan, nilai, apa yang diyakini di dalam situ, itu yang secara nggak sadar juga itu akan mempengaruhi pola tingkah laku kita juga. Nah, untuk yang ciri yang ketiga, seseorang meniru suatu kemampuan dari kecakapan yang didemonstrasikan oleh orang lain sebagai model. Ini lebih gampangnya adalah misalkan orang lain, orang tua kita adalah orang tua yang keras. Dia suka banget untuk memarahi anaknya dengan bahasa yang cukup kasar. Nah, dalam proses social learning theory, ketika ini pemerhatian dan peniruan disetujui atau tidak, nyaman atau tidak, secara tidak langsung kita akan menganggap hal itu biasa. Hal itu sangat biasa terjadi dan sangat mungkin terjadi karena setiap kali kita memperhatikan model yang melakukan hal yang sama, dan itu terus berulang. Dalam social learning theory, proses pemerhatian dan peniruan ini akan terus berulang karena manusia hidup itu di dalam lingkup sosial yang tidak bisa dipisahkan, karena kita makhluk sosial dan selalu melakukan interaksi dengan orang lain. Nah, untuk yang ciri yang keempat, seseorang memperoleh kemampuan jika memperoleh kepuasan dan penguatan positif. Misalnya, yang saya bilang tadi, ada anak yang tumbuh di keluarga yang cukup kasar, rajin memaki, orang tuanya
orang tuanya keras, tidak mau mendengarkan, maka dia akan mengalami bahwa oke, ini sah, ini tidak apa-apa dilakukan karena orang-orang di sekitarku melakukan hal yang sama. Penguatan yang positif itu di situ. Jadi anggapan bahwa nggak apa-apa, orang-orang di lingkunganku juga melakukan hal yang sama dan it's okay, nggak masalah gitu. Itulah yang disebut penguatan positif. Ada keyakinan-keyakinan baru yang tumbuh di diri kita dari proses interaksi orang lain. Nilai-nilai yang diyakini orang lain dalam lingkungan itu, sekalipun mungkin menurut orang di luar komunitas kita itu buruk, tapi kita akan merasa bahwa oke, orang-orang di lingkunganku merasa ini baik-baik saja, ini tidak masalah. Disitulah yang disebut penguatan positif. Ada keyakinan dari diri kita yang merasa bahwa kita adalah benar. Kita di tengah lingkungan kita dengan perbuatan seperti itu benar. Untuk yang kelima, proses pembelajaran meliputi perhatian, mengingat, peniruan dengan tingkah laku atau timbal balik yang sesuai, dan diakhiri dengan penguatan yang positif. Ini hampir sama merujuk ke nomor 4, ke ciri yang sebelumnya ini. Jadi memang kita akan terus memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita, yang selalu intens berinteraksi sama kita, dan apa yang mereka lakukan kita akan memperhatikan, mengingat, menirukan. Bisa jadi itu dengan tingkah laku. Dan ketika kita mengakhiri dengan penguatan yang positif, ada keyakinan-keyakinan baru yang mungkin timbul di kita, dan kita merasa oke, perbuatan ini di lingkunganku tidak apa-apa, maka kita akan melakukan hal yang sama, seperti kita akan terpengaruh untuk melakukan hal yang sama seperti apa yang orang-orang di sekitar kita, orang-orang di lingkungan kita lakukan. Kira-kira gitu. Jadi pada intinya, menurut ciri-ciri social learning theory ini, proses belajar manusia pada dasarnya itu kan nggak bisa terlepas dari proses interaksi. Jadi bisa dibilang proses social learning theory ini adalah proses belajar yang mengamati kemudian meniru antara satu individu dengan individu yang lain, atau satu individu dengan sebuah kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Terima kasih. Nama saya Muhammad Faris Rafli, NIM K3311.19.0026. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Terdapat beberapa jenis peniruan atau modeling dalam interaksi sosial, yaitu yang pertama, peniruan langsung, yang artinya meniru tingkah laku yang ditujukan oleh model melalui proses perhatian. Yang kedua, peniruan tak langsung. Peniruan tak langsung adalah melalui imajinasi atau perhatian secara tidak langsung. Yang ketiga, peniruan gabungan, menggabungkan tingkah laku yang berlainan, yaitu peniruan langsung dan tidak langsung. Yang keempat, peniruan seketika atau sesaat, tingkah laku yang ditiru hanya sesuai untuk situasi tertentu saja. Yang kelima, peniruan berkelanjutan, tingkah laku yang ditiru boleh ditonjolkan dalam situasi apapun. Pengaruh permodelan ini digunakan untuk mengirimkan informasi kepada pengamat tentang bagaimana tanggapan dapat disintesis menjadi pola baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Rahma dengan NIM G331.19.0042. Saya akan melanjutkan pembahasan materi tentang kelebihan social learning theory. Teori pembelajaran sosial itu merupakan perkembangan utama dari tradisi teori pembelajaran perilaku yang menjelaskan bahwa perilaku manusia dalam konteks interaksi timbal balik yang berkesinambungan antara kognitif, perilaku, dan pengaruh lingkungan. Karena kondisi lingkungan individu dapat mempengaruhi pola pembelajaran. Menurut Albert Bandura, belajar sosial memiliki kelebihan. Yang pertama, lebih menekankan bahwa lingkungan dan perilaku manusia itu dihubungkan oleh sistem kognitif orang tersebut. Contohnya, saat kita melihat iklan di TV, kebanyakan mereka menggunakan artis profesional dan disukai oleh masyarakat.
karena hal tersebut dapat mendorong konsumen untuk membeli produknya. Yang kedua, sebagai pembelajaran, yaitu melalui pengamatan yang dapat terjadi melalui kondisi yang dialami seseorang. Contohnya, ketika seorang pelajar yang melihat temannya dipuji oleh gurunya atas tindakannya, ia akan meniru dan melakukan tindakan-tindakan dengan tujuan yang sama, yaitu ingin dipuji gurunya tersebut. Yang ketiga, mengurangi kesenjangan antara manusia, yang artinya manusia itu saling berhubungan satu dengan yang lainnya, sehingga tidak terjadi kesenjangan. Nah, kesenjangan sosial itu merupakan perbedaan antara individu, kelompok dalam masyarakat yang terjadi karena perbedaan status sosial, perbedaan status ekonomi, dan perbedaan kedudukan masyarakat. Nah, perbedaan-perbedaan tersebut dapat berupa perbedaan cara mengatasi kesenjangan hukum, perbedaan kesempatan, dan perbedaan fasilitas umum yang didapatkan. Sehingga hal tersebut dapat menimbulkan masalah, yaitu kesenjangan sosial. Yang keempat, memberikan kesempatan yang lebih kepada manusia untuk saling berinteraksi. Artinya, di dalam kehidupan bersama, manusia itu saling bertukar informasi dan bertukar pikiran. Karena dengan berinteraksi dapat dipastikan akan mengubah cara pandang dan cara pikir seseorang. Nah, itu termasuk dalam proses belajar. Yang kelima, seseorang mampu mengenal lingkungannya, di mana akan mendapat pengetahuan yang baru yang dapat diperoleh dari hasil interaksi yang dia lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifan Khairul Muzadi, NIM G331910070. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai kekurangan social learning theory. Teknik pemodelan Albert Bandura adalah mengenai peniruan tingkah laku, dan ada kalanya cara peniruan tersebut memerlukan pengulangan dalam mendalami semua yang ditiru. Selain itu juga, jika manusia belajar atau membentuk tingkah lakunya dengan hanya meniru atau modeling, sudah pasti terdapat sebagian individu yang menggunakan teknik peniruan ini. Peniruan ini juga akan meniru tingkah laku yang negatif, termasuk perlakuan yang diterima dalam masyarakat itu sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.